Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadzal yaum, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pelajaran terakhir kita sudah sampai ad-darsul rabi', pelajaran keempat. Di sana kita mempelajari huruf-huruf yang merubah kata atau isim setelahnya menjadi kasrah yang dikenal dengan huruf jar. Ada 4 yang kita pelajari: fi, di, ala di atas, min dari, ila ke. Jadi setelah keempat huruf jar ini, maka isim setelahnya dibaca kasrah. Nah, wal'an, sekarang kita masuk ke ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Hunaka hiwar, di sini ada percakapan baina Sa'id wa Yasir wa Ali. Hiwar, percakapan antara Sa'id, Yasir, dan Ali. Nah, naqra awalan, kita baca terlebih dahulu. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Apakah buku Muhammad ini, wahai Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Tidak, ini buku Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja Pak Guru. Qalamu man hadza ya Ali? Pulpen siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen Pak Guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas Pak Guru? Hiya tahtal maktabi. Dia ada di bawah meja. Nah, dia ada di bawah meja. Dari hiwar atau percakapan ini, kita bisa melihat ada kata yang berharokat kasroh, tapi bukan karena huruf jar. Ya, seperti al-maktabi ini kasroh, kenapa? Al-mudarrisi kasroh. Ini kasroh, daftaru Ammarin ini kasroh, kenapa? Nah, ini tambahan pelajaran kita di pelajaran 5. Nah, wal'an tamarinu, latihan-latihan. Ini dijawab sendiri nanti. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib, jawab. Anil as'ilatil atiyati, dari soal-soal berikut. Nah, ini jawabannya melihat kepada teks atau percakapan yang tadi kita baca. Nah, nastamir, kita lanjut. At-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Fi safhah at-taliyah, di halaman berikutnya. Adif, sandarkan. Al-kalimata al-ula, kata break pertama. Ila tsaniyati, ke kata kedua. Sandarkan kata pertama ke kata kedua. Kalau kita baca sempurna atau diwasol menjadi adifil
kalimatal ula ila niyati. Ya, sandarkan. Dan penyandaran ini adalah dikenal dengan idhofah. Nah, alif sandarkan. Nah, nama istilah kaidah atau susunannya adalah idhofah. Idhofah berarti menyandarkan satu kata isim ke kata yang lain. Kita lihat prakteknya terlebih dahulu. Kitabun, buku. Muhammadun, Muhammad. Ada buku, ada Muhammad. Kemudian kita sandarkan menjadi sebuah susunan. Buku Muhammad menjadi Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Muhammadnya menjadi kasrah. Karena tidak alif lam berarti kasrah tanwin. Buku Muhammad. Ya, buku disandarkan kepada Muhammad atau menjadi milik Muhammad. Ini namanya idhofah. Kemudian yang menggunakan alif lam. Maktabun, meja. Al-mudarrisu, Pak Guru. Ada meja, ada Pak Guru. Kemudian kita sandarkan meja dengan Pak Guru. Menjadi maktabul mudarrisi. Meja Pak Guru. Ya, meja Pak Guru. Dan Pak Gurunya di sini menjadi kasrah. Kata keduanya menjadi kasrah. Meja Pak Guru. Atau bisa juga diterjemahkan mejanya Pak Guru. Tapi ini kurang baku. Ya. Nah, ini untuk pelajaran yang dikenal dengan istilah idhofah. Kitabu Muhammadin. Buku Muhammad. Maktabul mudarrisi, meja Pak Guru. Ya, sekarang kita sebutkan terlebih dahulu istilahnya. Susunan ini tadi disebut dengan susunan idhofah. Kalau kita rinci, kata pertama ini, kita lihat ini saja. Ini disebut dengan mudhof. Dan kata kedua ini disebut dengan mudhof ilaih. Ya. Jadi, dalam susunan idhofah, kata pertama disebut dengan mudhof, kata keduanya disebut mudhof ilaih. Ini juga sama. Kata pertamanya disebut mudhof, kata keduanya disebut mudhof ilaih. Ya. Dan yang harus berharokat kasrah adalah kata kedua atau mudhof ilaih. Dia harus berharokat kasrah. Kitabu Muhammadin. Kalau ada alif lam, maktabul mudarrisi. Menjadi kasrah. Nah, coba praktekkan untuk beberapa contoh ini. Kita coba yang dari paling bawah saja. Dari kata sarirun dan khalidun. Menjadi sariru khalidin. Tempat tidur Khalid. Ya, Khalidnya menjadi kasrah. Sariru Khalidin. Tempat tidur Khalid.
Qamisu Ammarin. Kemeja Ammar. Menjadi kasrah. Mindilu Yasirin. Sapu tangan Yasir. Jadi kasrah. Sekarang yang menggunakan alif lam. Kitabullahi. Kitab Allah. Allahnya kasrah. Bintu Tabibi. Putri Pak Dokter. Tabibnya kasrah. Miftahus sayyarati. Kunci mobil. Sayyarahnya kasrah. Nah, ini adalah yang dikenal dengan susunan idhofah. Kata pertamanya tadi disebut dengan mudhaf, kata keduanya disebut dengan mudhaf ilaih. Dan yang harus berharokat kasrah adalah kata kedua atau mudhaf ilaih. Nah, semoga bisa dipahami. Walan, sekarang tamrin as-salis, latihan ketiga. Iqra waktub. Baca dan tulis. Ma'a serta dobati, perhatikan awakhiril kalimati, akhiran kata-kata. Ya, maka coba dibaca ini sesuai dengan kaidah susunan idhofah. Kita ambil contoh satu. Babul madrasati. Ya, menjadi babul madrasati. Artinya pintu sekolah. Ya, dua kata isim disandingkan menjadi satu, disandarkan, maka menjadi susunan idhofah dan kata keduanya menjadi kasrah. Adapun kata pertama, ini kenapa babu? Maka kembali ke pelajaran awal. Dia belum ada yang mempengaruhi. Ketika belum ada yang mempengaruhi, maka dia dibaca dhammah. Seandainya ada huruf jar, kita lihat contoh di bawah. Min, ini huruf jar. Berarti baitil mudarrisi, dari rumah Pak Guru. Nah, jadi saling mempengaruhi. Min baitil mudarrisi. Baiti di sini kasrah karena min huruf jar. Al-mudarrisi kasrah karena kata kedua susunan idhofah atau mudhaf ilaih. Jadi saling mempengaruhi. Min baitil mudarrisi. Dari rumah Pak Guru. Satu lagi. Ala maktabil mudiri. Di atas meja kepala sekolah. Nah, maktabi. Kok kasrah? Karena diawali huruf jar, yaitu ala. Mudiri kasrah karena dia kata kedua susunan idhofah atau mudhaf ilaih. Ala maktabil mudiri. Nah, ya, semoga bisa dipahami untuk pelajaran idhofah yang kata keduanya disebut dengan mudhaf ilaih dan dia berharokat kasrah. Nah, tamrin ar-rabi', latihan keempat, iqra, bacalah. Nah, ini latihan membacanya banyak, bisa diperhatikan 1 sampai 8, bahkan sampai halaman 30. 20 latihan membaca, maka tinggal dilihat nanti dibaca apa dan terjemahnya bagaimana, ya, untuk susunan idhofah. Nah, di latihan kelima juga sama,
Perintahnya kawin. Kawin. Buatlah jumalan, kalimat mufidatan, sempurna. Bimil'i, dengan mengisi farogi yang kosong. Bimil'il farogi. Fima yali, berikut ini. Ya, nanti tinggal diisi susunan ini. Yang titik-titiknya itu apa? Apakah kata pertama diidopah atau kata kedua? Ya, tinggal dilihat konsep di dalam susunan idhofah. Nah, kita ambil contoh saja. Yang pertama, titik-titik pintu muglakun tertutup. Ya, biasa titik-titik rumah, maaf. Muglakun tertutup. Berarti cocoknya di sini babul baiti muglakun. Pintu rumah itu tertutup. Kemudian kita contoh yang lain. Nah, yang nomor 9 misalkan. Babu titik-titik maftuhun. Pintu titik-titik terbuka. Kita ambil contoh misalkan masjid. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Nah, sisanya bisa dikerjakan sendiri bebas. Yang terpenting pahami konsep susunan idhofah yang tadi kita bahas. At-tamrin as-sadis, latihan ke-6 yang terakhir masih berkaitan dengan susunan idhofah. Perintahnya sahih, perbaiki. At-tarkibati, susunan at-taliyata, berikut. Sahih at-tarkibati at-taliyata. Perbaiki susunan berikut. Nah, jadi perhatikan kaidah idhofah. Ini kan salah semua, maka diperbaiki sesuai dengan kaidah atau konsep di dalam idhofah yang nanti bisa kita rumuskan. Yang pertama, al-qalamu at-talibi. Ini salah. Salahnya di mana? Kata pertama idhofah tidak boleh alif lam. Jadi qalamut talibi. Bisa dicatat ya. Jadi kata pertama idhofah dia tidak alif lam atau mudhof, tidak boleh alif lam. Jadi salah kalau al-qalamut talibi. Kemudian bintu hamidun. Ini juga salah. Seharusnya kata keduanya dibaca kasrah. Bintu hamidin. Nah, berarti jadikan rumus. Kata kedua dia harus kasrah atau kasrah tain. Kemudian ismul walada. Ini juga salah. Seharusnya ismul waladi. Nama anak kecil itu. Babus sayyaratu. Ini juga salah. Seharusnya babus sayyaroti. Ya. Ar-Rasulullahi. Ini salah. Rasulnya tidak boleh pakai alif lam. Kata pertama tidak boleh pakai alif lam. Rasulullahi. Kemudian ibnun al-mudarrisi. Nah, ini juga salah. Seharusnya ibnul mudarrisi.
Berarti kata pertama tidak boleh tanwin. Ya. Jadi ini 3 ketentuan susunan idhofah. 1, kata pertama tidak boleh alif lam. Ini salah. Kata kedua harus kasrah. Ya, dan kata pertama tidak boleh tanwin. Jadi seperti bintu Hamidin, tidak boleh bintun Hamidin misalkan. Nah, ini pelajaran untuk idhofah atau susunan idhofah. Kata pertamanya disebut dengan mudhaf dan kata keduanya disebut mudhaf ilaih. Nah, semoga bisa dipahami untuk pelajaran kelima ini, ad-darsul khamis. Ya, sisanya untuk latihan-latihan bisa dikerjakan sendiri sambil dimurojaah untuk mufradat atau kosakata yang ada di sana. Nah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.